saksi, ada yang lapor segala macam. Jadi kalau semuanya menikmati, kan selesai kan gitu. Cuma kan memang begini, ya. Politisi yang baik itu memang butuh duit, tetapi duit tidak selamanya harus menjadi utama. Minimal ada beberapa titik yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu. Saya tidak punya keyakinan bahwa semua masyarakat ini semua yang memilih dengan duit. Tetapi pasti ada pemilih yang ideologis, ada pemilih yang parsial, ada pemilih yang sebagai identitas. Tentu pendekatannya berbeda. Kalau pemilih yang datang dengan perspektif dan pendekatan yang sangat pragmatis, menurut saya cuma duit. Memang kita masuk ke negara kita pun termasuk. Dia cuma mau jadi lebih dan lebih selesai. Tapi pemilih-pemilih ideologis, pemilih-pemilih parsial, bisa kita kaitkan dengan konteks yang berbeda. Saya bulan lalu diundang oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk membedah kenapa Partai Keadilan Sejahtera tiap kali Idul Fitri, tiap kali ibadah, dia bagi begitu banyak sembako, dia bagi begitu banyak bantuan sosial, tapi giliran pemilu dia tidak punya satu kursi. Maksudnya maksudnya hari ini saya PKS seperti itu. Saya bilang masyarakat itu hanya ingat PKS kalau Idul Fitri, kalau ibadah kita bagi setelah pemilu akan dipakai. Karena apa? Anda tidak memfollow itu. Jadi kayak kalau ada bantuan sosial yang pakai kita, kita dulu kita sampai dengan kasih. Jangan balik-balik dan pulang itu dan berharap masyarakat akan pilih kita. No. Kita katakan, setelah bantuan sosial itu kita berikan, lakukan survei kecenderungan pemilih. Secara internal. Setelah memberikan bantuan sosial, bantuan sembako segala macam, 1 bulan kemudian turun lakukan survei kecenderungan dia. Respon dia terhadap partai yang Bapak Ibu, ini kami ada bantuan sembako 100 paket untuk masyarakat ya dari DPD Partai Amanat Nasional. Mohon diterima dan dijaga. Satu jam setelah Bapak pulang, kita lupa Partai Amanat Nasional itu apa. Kenapa? 1 bulan kemudian itu melakukan survei. Saya kecenderungan dia. Dan itu mau kita lakukan. Sehingga dari kecenderungan kita bisa melihat efeknya. Bahwa ternyata bantuan sosial kita berefek tidak pada persepsinya tentang memberi bantuan, persepsinya tentang kami yang memberi bantuan. Itu tidak apa. Kalau kemudian itu tidak naik, kita taktis. Kalau mulai harus kita kecenderungan itu. Dan itu harus dilakukan kontinu. Pendidikan setiap tahun. Jangan kita kasih bantuan sekarang, 5 tahun lagi datang berharap masyarakat kita itu. Kayak partai yang itu dulu. Maka bantuan sosial itu harus diatur. Kita ini bukan dalam mesti kita dalam diri, tapi marah-marah dari itu aja. Kalau tidak dimarahi itu tidak dimulai lagi. Terus saya dikatakan sebagai politik. Tapi kalau kita dikatakan sebagai politik, setiap bantuan sosial yang kita berikan, kita berharap itu punya efek secara elektoral. Itu punya kita harapkan. Ada efek secara elektoral. Maka setiap bantuan dan pendekatan sosial yang kita lakukan, itu kita follow up dengan survei kecenderungan pemilih. Saya siapkan dulu. Memang uang itu yang salah satu. Kadang-kadang menjelang hari H, datang kalau satu suara 300.000, 400.000 memang biar itu urusannya. Cuma kan paling tidak kita bisa perhatikan kasus-kasus sebelum itu. Yang kedua, ini soal TV basis 2019 ketika saya di Lampung Tadi, saya ketemu Pak Ahmad dan lain-lain. Waktu kami ketemu di Jakarta, pagi hari jam 9, saya sempat bertanya kepada beliau. Semua kabupaten di luar itu sampai ke barat, itu ada klimatis di luar. Saya menjanjikan mengenai barat dengan mobil. Dan saya cek mengenai barat kalau soal yang Pak Ahmad. Saya cek. Saya menjanjikan dengan mobil. Saya paling penting kita mikir. Jangan menggunakan uang dan energi itu sesuatu yang tidak penting. Jadi kalau Bapak masuk di desa A, itu sekarang ada. Meeting dulu itu masih di desa itu. Oh, di desa itu berarti. Tangan setelah itu ada basis yang masih orang tidak, basis masih yang tidak masuk dulu
Sekarang hanya main disiplin dan kasih suara tidak yang kalau dengan bisa mengeksekusi suara-suara yang dia harus itu. Kita betul-betul. Kita urusannya